Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain sampai saat ini kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab al-syekh al-imam barakatil anam Abdullah Banglawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 65. Baris ke-6 dari atas, halaman 65, baris ke-6 dari atas. Wala yaghfulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghfulu, dan jangan lupa, jangan lalai, an aklil halali, untuk selalu makan makanan yang halal. Jadi agar doa dikabulkan oleh Allah, hendaklah kita selalu memakan makanan yang halal. Makan makanan yang halal itu adalah bukan hasil mencuri, bukan hasil korupsi, bukan hasil menipu orang lain, tetapi kita bekerja dengan jerih payah kita, lalu kita mendapatkan hasil, maka hasil itulah insya Allah halal. Bisa dengan jual beli, bisa juga dengan karyawan, bisa juga dengan banyak cara yang halal, hadirin sekalian. Fa innahu, karena sesungguhnya makan makanan yang halal itu min ahammis syaraiti, adalah syarat yang paling utama listijabati du'ai, untuk diijabahnya sebuah doa atau sebuah permohonan. Jadi permohonan akan diijabah oleh Allah kalau kita memakan makanan yang halal, dan doa tidak diijabah oleh Allah kalau yang dimakan adalah makanan yang haram, hadirin sekalian. Kama waroda, sebagaimana dijelaskan fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih.
Tsumma zakara, kemudian Rasul menyebutkan ar-rajula, seorang laki-laki, yutilus safara, yang melakukan perjalanan jauh, asa yang lusuh bajunya, agbaro yang kusut rambutnya, yamuddu yadaihi, mengangkat tangannya, ilas sama'i, ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, padahal makanannya makanan yang haram. Wa malbasuhu, pakaiannya haramun, pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dan selalu memakan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana doa itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya doa orang itu tidak diijabah oleh Allah meskipun menangis, meskipun meratap, meskipun sungguh-sungguh doanya, tetapi kesehariannya memakan makanan yang haram, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita makanlah makanan yang halal. Rizki itu bukan yang penting banyak, tapi yang penting halal, yang penting berkah, hadirin sekalian. Kalau banyak tidak berkah, tidak dinikmati, hadirin sekalian. Ada orangnya yang kekayaannya luar biasa banyaknya, dia dipenjara, berarti tidak berguna kekayaannya, tidak dinikmati, hadirin sekalian. Maka rizki yang penting halal, bukan yang penting banyak, hadirin sekalian. Wa qala ba'dus salafi, sebagian ulama salafus sholih berkata, ad-du'a'u kal miftahi, doa itu seperti kunci, wa asnanuhu luqamul halali, dan gigi-giginya adalah suapan-suapan yang halal. Luqam jamak dari lukmah, lukmah suapan, luqam suapan-suapan, al-halali yang halal. Jadi ibarat kunci enggak ada giginya maka tidak bisa membuka. Begitu juga doa diijabah oleh Allah, bisa dibuka manakala memakan makanan yang halal. Ya, jadi gigi kunci itu yang bisa membuka suatu lubang kunci. Intaha, selesai perkataan salafus soleh. Jadi doa akan dijabah oleh Allah manakala orang tersebut memperhatikan yang dimakan, yaitu hanya yang halal. Dan doa akan tidak diijabah oleh Allah manakala kita memakannya makanan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Wayang bagi, dan sebaiknya, lil insani, bagi manusia, alla yaghfula, tidak lupa, tidak lalai, anid du'ai, dari berdoa, fi awqatis syiddati, pada waktu kesulitan, warrakhai, dan pada waktu gembira, pada waktu lapang. Jadi doalah kepada Allah waktu sulit, waktu mudah, waktu senang dan waktu susah, dua-duanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ta'arraf, ingatlah, ilallahi, kepada Allah, firrakhai, pada waktu senang, ya'rifka, maka Allah akan ingat kamu, fisyiddati, waktu susah, waktu kamu susah. Jadi waktu senang doa juga pada Allah, ingat juga kepada Allah, berzikir juga kepada Allah. Nanti waktu susah Allah akan ingat kepada kita. Kalau Allah ingat, Allah akan mencurahkan rahmatnya, mengabulkan doa-doa kita, mengijabah permohonan kita, dan memudahkan urusan-urusan kita. Jadi waktu senang nih kita ingat pada Allah, nanti waktu susah Allah ingat kepada kita. Jadi waktu senang, waktu susah, dua-duanya kita berdoa kepada Allah, tidak melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya mengandalkan usaha, hadirin sekalian, tetapi doa itu sangat penting, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man sarrahu, barang siapa yang senang, ayyustajaba, diijabah,
ayyustajaballahu, diijabah oleh Allah, lahu, bagi orang tersebut, indasyadaidi, ketika dalam banyak kesulitan, wal kurabi, dan bencana, fal yuksir, maka perbanyaklah, minad du'ai, berdoa kepada Allah, fi halatir rakhai, pada keadaan senang. Jadi pada keadaan senang nih, lagi nggak ada masalah, lagi urusan-urusan semua lancar, doa pada Allah hadirin sekalian. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, berdoa apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti waktu sulit Allah akan berikan jalan keluar yang banyak hadirin sekalian. Tapi kalau kita ingat Allahnya pada waktu sulit, kemudian ketika kita mudah, ketika kita gembira tidak ingat Allah, maka sulit doa itu dikabulkan hadirin sekalian. Jadi waktu senang ingat Allah, waktu susah ingat Allah. Waktu senang tetap berdoa kepada Allah, waktu susah berdoa juga pada Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlati, secara garis besar, faddu'a'u, doa adalah min a'zami ma an'amallahu bihi, anugerah Allah yang paling besar, ala ibadihi, kepada hamba-hambanya. Jadi doa itu anugerah Allah yang paling besar. Di antara anugerah Allah yang paling besar kepada hamba-hambanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya tempat mengadu itu anugerah dari Allah. Allah memerintahkan kita berdoa, itu anugerah dari Allah hadirin sekalian. Hina amarahum, tatkala Allah memerintahkan bihi, untuk berdoa, wa harradahum alaihi, dan menganjurkan untuk berdoa. Jadi Allah memerintahkan berdoa, Allah menganjurkan berdoa, itu anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita hadirin sekalian. Kalau kita ngadunya kepada manusia, manusia banyak masalah. Belum tentu ngadu kepada manusia, dia nggak ngomong kepada orang lain. Bisa jadi dia ngomong kepada orang lain, kemudian masalah kita makin ruwet gara-gara ngadunya kepada manusia hadirin sekalian. Belum tentu manusia yang kita adukan masalah hadirin sekalian bisa memberikan solusi hadirin sekalian. Kalaupun memberikan solusi, itu yang dikehendaki oleh Allah. Tapi ngadu kepada Allah, itu insya Allah urusan beres hadirin sekalian. Jadi kita ngadu kepada Allah, ba'da sholat kita doa, tengah malam kita bangun, kemudian kita berdoa, memohon apa saja yang kita inginkan hadirin sekalian. Hatta annahu azza wa jalla, sampai-sampai Allah, bahwa Allah azza wa jalla yang maha agung dan maha tinggi, yaghdabu, akan marah, alaman, kepada orang, lam yas'alhu, yang tidak memintanya. Jadi Allah itu marah kepada orang yang gak suka berdoa kepadanya, dan Allah itu cinta kepada orang yang senang berdoa hadirin sekalian. Nah ini kebalikan manusia. Manusia dipinjemin duit, dimintai bantuan, senang sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama bosen hadirin sekalian. Tapi Allah terus menerus diminta, makin senang, makin senang, makin senang hadirin sekalian. Tapi kalau manusia terus menerus diminta, maka dia akan benci, akan tidak suka hadirin sekalian. Maka mintalah kepada zat yang kalau diberikan, kalau diminta itu senang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah benci orang yang gak suka berdoa, itu Allah benci. Bukan berarti dia mandiri, dia hebat, bukan. Tetapi dianggap sombong oleh Allah. Kamu hamba Allah, ciptaanku, gak mau minta padaku, maka dianggap sombong. Dan Allah benci kepada orang yang tidak suka berdoa hadirin sekalian. Jadi doa itu anugerah Allah. Kita amalkan, kita manfaatkan. Di samping kita usaha, kita berdoa. Kita usahakan punya cita-cita.
kita kerja, punya cita-cita, pengen duit banyak. Nah, kerja juga, doa juga, ya Allah berilah saya duit yang banyak. Boleh nggak? Boleh hadirin sekalian, yang penting halal. Kita cita-cita punya rumah, tinggal minta, ya Allah berilah saya rumah, beres hadirin sekalian. Kita ulang, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah hadirin sekalian. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakin hadirin sekalian. Kama qala alaihi salam, sebagaimana Nabi alaihi salam bersabda, malam yas'alillaha, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaghdabu alaihi, Allah marah kepadanya, Allah tidak suka kepadanya. Orang yang tidak meminta, orang yang berdoa, yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama yanbaghi lil insani ayyad'a li nafsihi, sebagaimana seseorang itu baik berdoa untuk dirinya sendiri, bil khairi, mendapatkan kebaikan, wa bin najati, dan mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan keselamatan, minasyarri, dari keburukan, yang bagi maka baik juga lahu, bagi orang tersebut, ayyad'a, berdoa, bimithli dzalika, seperti hal itu, liwalidayhi, untuk orang tuanya, wa ahbabihi, orang yang dicintainya, wal muslimin, dan kaum muslimin lainnya hadirin sekalian. Jadi doa jangan buat diri sendiri saja, setelah doa buat diri sendiri, buat orang lain juga kita doakan, terutama orang-orang yang paling berjasa kepada kita, orang tua, orang tua kita, guru-guru kita, teman yang suka nolong kita, itu bantu hadirin sekalian, bantu dengan doa, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penyebab kesuksesan orang lain adalah baik buat kita hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang yang senang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.